Oh, boleh. Aldi. Tunggu sampai lama itu ya. Dua. Awas. Lama kok lo main? Sudah main. Ini kain kafannya, ini terlalu kecil ya. Yang bagusnya itu adalah kain kafannya bidangnya bidang besar, yang besar itu. Tolong gunting. Aduh. Sebentar. Tapi di kampung sulit dari kain kafan lepatusan. Rata-rata. Besok yayasan menyiapkan standby kain yang bidang gadang. Kalau enggak boros jadinya. Apa yang kita lakukan ketika mau membuat kain kafan? Kita ukur panjangnya semayit-mayit tidur. Tangkap mayitnya. Kalau sudah lalu duduk aja. Enggak, itu biriannya aja tertutup. Oke, kita ukur. Ukur bang, ambil bang. Paskan dulu terlebih dahulu. Paskan. Oke, lebihkan setengah meter. Lebihkan lagi. Oke, cukup itu. Cukup kan? Sabaronya itu untuk di kaki, sabaronya itu untuk di kepala. Cukup? Lebih setek bang. Dah. Cukup tu ya. Tarik langsung. Tarik. Bagi orang yang ngurus kain kafan, aku bunyi kau nang tren lo deknya kau. Ya, kalau lah dicabik kain kafan tu apa cianya? Menjadi ratok setelah tu. Dia lah dicabik kain kafan. Cie. Seharusnya cie kau untuk lembaran pertama. Karena kain kafan untuk laki-laki berapa? 3. Min ghairi qamisin wala imama. Nabi hanya dikafani dengan 3 helai tanpa ada bajunya dan tanpa ada serbannya. Jadi tidak pakai kupiah, tidak pakai serban, tidak pakai baju, hanya 3 helai. Kalau Nabi dikafani hanya dengan 3 helai, manusia yang paling mulia di dunia ini, ya kan? Maka apalagi orang setelahnya. Nabi menyatakan, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu." Ini hadisnya sudah kita sampaikan kemarin kan? Nabi menyatakan siapa di antara kalian yang mengkafani saudaranya, maka falyuhassin, perbaguslah cara mengkafaninya. Apa maksud perbagusnya itu? Standar bagus dalam mengkafani itu apa? Standarnya bukan dengan semakin tabah, semakin banyak atau semakin mahal kain kafan semakin bagus, bukan itu standarnya. Tapi standar bagusnya itu adalah semakin sesuai dengan sunnah Nabi, maka semakin baguslah dia. Itulah yang dikatakan semakin bagus dia dalam mengkafani. Namun karena ini bidangnya kecil, ya, jenazah di tengah-tengah kau tidak akan bisa menutupinya. Otomatis lembaran pertama, ya, harus terdiri dari 2. Tebuan sekali lagi. Harus 2 adanya jadi kan? Karena di siko cie bego. Gitu jadinya bego tuh mah. Luruskan dulu bang. Enggak. Ada menyatakan tapinya itu harus dicabik Ustaz, kata siapa? Ambil tali. Lah jalannya lah ketek. Diambil aja tapinya. Akanya enggak masuk akal aja itu. Oke, kita bayangkan ya. Kalaupun tidak cukup nanti kita bayangkan. Mana nih? Enggak lebarkan seketek bang. Oke. Ini cukup kan? Ini dianggap 1 lembar. Di atasnya lagi, cukup enggak? Lah cukup. Untuk tali nanti. Ini gambarannya saja. Coba cek bang. Kita anggap cukup. Langsung taruh. Tali nanti yang lain kita ambil. Emang apa lebih ya bang? Lebih setek. Ndak cukup pengabeknya beko. Kalau hanya kau ambil. Masih ada? Kan ndak cukup jadinya kan? Ada lagi kain kafan? Habis. Ndak cukup, hanya 2 lembar ini bisanya. Ternyata ini pun juga tidak cukup.
Enggak disamakan, geser ke siku seketek, paskan di tepi. Ini baru berapa lembar? 2 lembar. Seharusnya berapa? 3 lembar. Ya udah, kalau gitu kita kondisikan saja lagi. Bagaimana cara mengkondisikannya? Iya, ini kan baru memperlihatkan ininya dulu. Nanti setelahnya kita cari tali, kita buatkan tali di sini. Baru setelahnya kita kasih parfum, barus. Baca dong, Bang. Kita contohkan aja ini seperti ini. Atau kita anggap ini sudah 3 lembar aja. Oke, sudah kita anggap 3 lembar saja. Tali dari mau ambil. Lecu kue. Iko. Oke. Tan. Ketek-ketek saja. Berapa? 2. Sudah cukup pengabek semai itu, Bang? Enggak, yang bagian kepala pocongnya sama kaki bisa Ustaz. Yang enggak sampai badan. Kok pakai pocong lah, Bang? Ya, pengabek kepala. Oke. Bawa ke cukup. Yang enggak cukup pinggang. Berarti kalau untuk pinggang sama tengah sama dado berarti dikabek 2. Digabung. Ya, ambil celai. Coba. Alai Ustaz. Ya. Ini kalau banyak kain kafannya bisa diambil tepi sebelah sini supaya lebih panjang ya. Kalau kain panjangnya banyak misalnya diambil khusus untuk itu saja. Ya, 2 lah itu, Bang. Kalau 5 cukup kan? Iya. Oke, cukup. Baik, ini tolong pinggirkan dulu nih. Bos itu. Tak perlu kepilih-pilih. Perlu. Kita taruh pengikat yang paling panjang untuk di tengah. Kemudian 1 Kang 1 pengikat di atas kepala 1 kaki 1 belakang. Oke, kita ambil lembarannya, silakan. Lembaran pertama. Geser kasih kau seketik karena 2 kau kawat letak kan. Tak sebelah situ cik lai. Boleh enggak masalah. Ya usahakan yang paling panjang yang bawah supaya tak bungkui bukan yang pendek. Oke, siap. Ini cukup. Saya sikut step. Saya sikut step. Oke. Jadi si parfum Ustaz. Kasih parfum. Kasih barus. Mana barus tadi? Maka Kak usahakan barusnya itu yang halus. Ini sebagai contoh saja. Oh, sudah diperbarus? Ya udah. Kalau sekarang Ustaz. Serakkan saja. Mau enggak? Ya udah, kita praktek. Serakkan saja. Terutama yang lebih banyak itu di bagian Bawah. panggulnya itu. Kemudian dikasih parfum. Kalau di kampung misalnya
Minyak senyonyong. Minyak sekonyonyong tadi kan? Dia G. Dah, naik lembaran kedua. Parfum sembarang aja, Ustaz. Sembarang saja. Kasturi boleh? Biasa laki-laki. Boleh? Parfum. Casablanca Pak Ustaz. Oh, non alkohol ya. Cari yang non alkohol kata ibu tuh. Ustaz. Ini lembaran kedua, kita kasih lagi. Ya. Nah, terutama di bagian panggulnya itu. Oke, kemudian tambah yang ketiga dilakukan lagi yang sama. Kemudian apa yang kita lakukan setelahnya? Lihat jenazahnya. Kalau seandainya jenazahnya itu orang yang sakitnya lama, yang dikhawatirkan akan masih mengalir cairan, bau yang tidak sedap segala macam, maka baru kita kasih kapas. Atau misalnya ini jenazahnya ini kecelakaan, ya kan? Mengalir darah di telinga, maka baru pakai kapas tutup telinganya itu. Kalau tidak ada darah yang mengalir telinga, tidak usah ditutup. Hidung, kalau mengalir darah tutup. Kalau tidak usah. Ya, hidung, mulut kan gitu kan segala macam. Kalau di tempat kita kan jenazahnya tidak ada, pokoknya tutup seluruh lubang ditutup kan gitu kan. Nah, maka ini disesuaikan dengan kondisi jenazah karena tidak ada ditemukan syariat dalil mengkafani jenazah menggunakan kapas, tidak ada. Itu hanya dilakukan di saat ada kebutuhan saja. Siko Bang ya. Bahkan di beberapa tempat bantah dibuat bantah tuh jenazahnya tuh dari kapas gua kan. Di mana-mana dibuat bantah sehingga kapalonya tuh susah untuk mengabeknya. Lari-lari dek banyaknya tadi. Apa pernah diprotes oleh apa ketika itu salah satu keluarganya yang laboh sebanyak-banyaknya bawa berkatakan tidak ada syariat mengkafani jenazah pakai kafan. Hanya digunakan ketika membutuhkan saja. Malahan sujud tubuh, Ustaz. Maka itu tidak ada syariat. Tidak ada. Ingat, kita diperintah oleh Nabi memperbagus cara mengkafani saudara kita. Cara yang paling bagus itu adalah cara yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu buka gitu sih, Bang? Ya, buka. Lama mana? Kamu Ustaz. Ini kain kafannya ini bisa dibuka mana nih tepinya mana? Ini. Ini misalnya, ini udah cukup satu aja ini nih. Pempesnya. Atau cari agak lebih panjang. Memang dikhawatirkan. Ini kalau seandainya jenazahnya dikhawatirkan akan masih ada yang keluar. Iya, ini. Nanti jenazah pas panggulnya di sini. Kemudian ini kita naikkan ke atas. Dilipek. Gitu ya. Pempesnya itu. Kalau wanita dibikinkan Apa dibikinkan celananya? bikinin celananya Dari ini. Dari kain kafan, Ustaz. Biar terjumlah 5, Ustaz. Kain kafan. Nanti kalau kain kafan wanita nanti setelah ini. Kita selesaikan dulu yang laki-laki dulu. Oke. Ini kita kasih kapur barus dan ini usahakan nggak banyak kapur barusnya. Enggak apa-apa. Ya kenapa? Ya karena memang fungsinya untuk itu kan. Ustaz tidak meninggal kena kapur barus lah. Nah ini. Karena ini nanti pinggulnya di sini kan. Kotoran. Kalau Anda kotoran itu keluar nanti ini sudah terhilangkan oleh kapur barus seperti ini. Nah ini juga masih belum ya. Diprotes antum apa Bang? Keluarganya. Remedial. Dah. Siap. Kita anggap ini sudah 3 lembar untuk jenazah laki-laki. Kita angkat jenazahnya. Mana jenazahnya? Kok duduk?
Hah? Oke, silakan diangkat. Antum lurus. Antum mau diangkat ini? Was mendir. Lurus. Lo angkatnya yo. Jatuh na orang na berang kok. Was bang. Kepalanya sini. Paskan panggulnya di situ. Geser ke atas sedikit. Oke, dah stop. Paskan. Jangan diangkat. Ada bangpen ulang balik. Bacakan panjang Ustaz. Enggak usah. Kemudian ini nanti Buka. oke, buka lah terus kete. Sasang. Ya. Nah, ini bisa diginikan saja. Kemudian ini ditarik. Karena sebagai apa? Ambo buka saja supaya terlihat. Ya. Nah, ini ditarik ke sini. Nah, gitu. Nanti kotor jalanan tu nak nak. Ikhlaskan saja. Ya. Nah, ini penyumbatnya tuh. Kalau seandainya ada kain kafan tersisa, dikasih tali di bawahnya boleh diikat. Kalau seandainya tidak diikat, tidak masalah. Nanti juga akan terikat oleh ini. Ya, tertutup, luruskan. Nah, tapi nanti ketika masang itu cukup diginikan aja. Tidak usah dibuka seperti tadi itu. Ginikan aja. Ya, gitu ya. Baik, kemudian setelah selesai apa? Kita pertemukan. Awas, kita pertemukan lembaran yang pertama. Pertemukan, jangan digitukan dulu. Temukan aja ini dulu. Diputar. Baru, ntar sampai di situ aja. Baru tarik dari bawah. Boleh searah, boleh enggak ada ketentuan khusus, enggak ada. Dari kepala lah supaya ikut enggak lapeh apa tadi. Bukan itu juragan. Kain kafannya. Ini yang tertariknya. Gitu. Ini kan tertutup gini. Tarik. Tarik. Nah, lepas yang pertama kan? Tangan itu mengako? Hah? Oh. Ya udah, ini nanti kita ikat aja. Oke. Dipaskan. Paskan untuk kepalanya agak dilonggarkan aja dikit. Ini dipaskan. Memang dipadatkan. Kalau enggak lapenya beko. Oke. Siap, paskan di ujung tuh, Bang. Di ujung itu dipaskan. Oke, pegang nih dulu. Kita lanjut bagian kedua. Boleh dilipat, boleh diluruskan. Yang menyatakan dilipat, kita menjadikannya posisinya posisi sholat. Yang menyatakan diluruskan, menyatakan bahwasanya asal tangan itu kiri dan kanan. Maka diposisikan kembali ke daripada posisi asalnya. Boleh keduanya, wallahu ta'ala alam, boleh keduanya itu. Antum luruskan nih dulu, jangan itu ini apa? Luruskan nih. Itu enggak usah. Begini aja. Nah, gitu ya. Sudah, kita anggap ini sudah 3 lembar, baru kita ikat. Diikat ini di sebelah mana diikat? Ingat, ketika jenazah dimiringkan, dia dimiringkan ke arah mana? Ke kiri. Dimiringkan ke mana? Ke kanan. Karena lambung kanannya yang sebelah, yang di bawah. Sebagaimana kita tidur, ya kan? Tidur ke kanan, lambung kanan yang di bawah. Maka ikatlah di sebelah kiri, supaya nanti melepaskannya gampang bagian atas. Ini bagi yang menyatakan dilepaskan ya, dikembalikan lagi kepada posisi awal itu. Mana kiri antum? Oke, batu dia. Nah, ini diikat. Ikat dan buka lagi. Alat bulan. Jangan dekat dia mana. Kau jenazah tak sebenarnya jenazah ada kau. Ini di mana ini taruhnya nih? Seharusnya ini di dada ini. Ini di sini. Iko dilutik kau. Iko yang dilutik. Oke. Lah tu ikat di situ. Oke, skoci ya. Gitu. Oke, boleh. Ini di sini nih. Kabik yang kabik mati bu, man.
Ayo jangan ke kabeh mati. Supaya muka. Mencelote kawan beko di ke dalam kubur. Ini baca. Baca Ustaz. Dan tagak aku macam oncek tu. Ini cara yang paling bagus itu. Cara yang paling bagus itu adalah di bawah sini lepas. Ini jauh lebih rapi. Nah, dikembalikan ke depan. Kemudian ini baru diikat di sini. Nah, ini jauh lebih rapi. Kalau dipisahkan Ustaz. Nah, gitu. Ya. Oh, di sini seharusnya tadi ikatannya itu. Sebelah kiri kan. Ya. Ini udah kuat nih. Kecuali gerak-gerak tak iko. Ya. Ini sebetulnya kalau terlalu panjang berlebih juga ini diputarkan ke sini, diikat di sini. Atau di sini diikat. Seperti itu. Kalau jauh berlebihnya itu. Seharusnya memang dibiarkan atau memang dilipat? Oh, supaya rapi dilipatkan ke depan saja. Berarti kalau diluruskan ada masalah kan? Tidak masalah, gitu ya. Kan jauh lebih rapi tak itu kan, ketimbang tak itu ha. Bentuk seurus pocongnya. Dan bentuknya pun kalau diluruskan seram Ustaz. Iya. Gitu. Kalau di kiblatku kan enggak seram benar. Iya. Enggak ngeri benar. Baik. Ini kasih parfum Ustaz? Enggak usah lagi kan tadi sudah. Selesai jenazah. Ya. Ini untuk jenazah apa? Laki-laki. Baik. Kita lepas. Sebelum lepas saja dulu kasihan. Ada yang ingin ditanyakan untuk mengkafani jenazah laki-laki atau kita lanjutkan dulu jenazah perempuan? Lanjut aja dulu ya, jenazah perempuan. Waduh kasihan. Ambil lagi. Kita bawa baju selena. Enggak, duduk. Salat ulama ada tuh. Oke, berdiri antum. Waduh kain kafannya itunya. Ini siapa? Gesan untuk sikos tak? Sikot agaknya. Lawan. Baik, selesai jenazah laki-laki. Jenazah perempuan, ya bagian luarnya berapa? 2 bagian luar. Kemudian dibikinkan gamis 1 ya, sarungnya bahasa kitanya sarungnya. Kemudian nanti jubahnya 1 atau bajunya, kemudian jilbabnya 1, sehingga semuanya menjadi 5. 2 luar tambah sarung, tambah baju, tambah jilbab. Baca membek kain kafannya. Kain kafan tak cukup. Baik, tidak masalah. Kita simpan ini dulu. Iya, otomatis harus seperti itu. Ambil aja lampis paling bawah. Ini kita jadikan ini untuk jubah, untuk sarung, untuk jilbab 1. Dah, ini lepas saja nih bawah. Ini tidak apa-apa di bawah. Baik, perhatikan. Kita anggap ini sudah 2 lembar bagian dasar. Ya kan? Walaupun ini hanya 1, tapi kita anggap ini 2. Yang akan kita buat berikutnya apa? Sarung. Sarung dulu. Nah, sebetulnya seperti ini juga ya, sarungnya itu yang akan dibuat itu. Nah, nanti ini dipotong. Ntar. Coba Bang, bagi 2 ke Bang. Enggak apa-apa potong-potong kan? Entar guntiang. Guntiang situ tuh udah kayak nanti. Taruh sebelah sini. Ini apa ini? Sarung. Oke, sarung. Sebetulnya harus sampai ke bawah atau disampaikan saja ke bawah, Bang. Sambungkan yang lain. Kemudian jubah.
Gamisnya tuh. Tar. Karena ini berlebih bisa kita buat jilbab sedikit di situ. Jilbab. Tak ada yang lain nak. Ganti kain panjang. Jilbabnya kain panjang aja. Tar. Kalau ini tujuan situ, pertemukan kau bang. Jubahnya. Yaudah, kita cukupkan aja seperti ini. Potong kecil di. Kau diambil sebagian untuk jilbab. Potong di. Ulang sekali lagi. Oke. Ini kalau untuk jubahnya panjang ke belakang juga tidak apa-apa sebetulnya ya. Cara membuat baju atau jubah bagi wanita ini dipertemukan panjang. Perhatikan. Kemudian gabungkan bang. Besar. Lele sama di bawahnya. Kemudian setelahnya itu ini kita gabungkan. Nah, ini dia bikin kerah baju si mayit. Tak perlu encak-encak mana. Tak perlu dibawa ke situ kan jahit. Mana? Penting. Ambil tuh, pegang ujung itu, gunting dari sini sampai sini. Sini ah. Oke. Nah, woi gadang le. Ya dah enggak apa-apa. Alun babi ni deh bu, jadi enggak tahu gadang kera apa jubah produksi. Nah, ini kalau seandainya panjang ya jubah kita ini, kain kafan ini kita masih banyak tersisa panjang. Ini enggak sampai di sini. Ini kalau seperti ini bajunya seksi sekali nih. Harus terjulur sampai ke bawah. Biasa ibu-ibu pakai baju sampai ke siko gitu kan, ada sampai ke bawah enggak masalah. Berarti sampai ke bawah situ enggak masalah ya. Kemudian setelah selesai dua lapis ini apa? Kita gulung yang ini. Yang nih, yang satu ini kita gulung. Kita itu dulu, mana satu lagi tadi? Ini apa? Ini jilbab. Lah pandai membuat jilbab antum? Enggak pandai dah. Oh, kasihan. Ini kita gulung. Kita gulung yang bagian atas ini. Tolong. Kita gulung. Terus. Oke, siap. Nah, dalam kondisi seperti ini. Siap? Nah, berkenaan dengan kapas ini sama. Kalau seandainya jenazah perempuannya dia adalah jenazah yang lama segala macam sama. Bentang di sini. Ya, enggak usah ya, kasihan bajunya celana nanti. Enggak usah. Kita anggap ini jenazahnya masih segar. Oke, kita angkat jenazahnya lagi. Mana jenazah tadi? Antum langsung aja tidur sini lagi, enggak usah. Paskan dada antum di sini, leher di sini. Nah, siap. Kemudian setelahnya kita pasangkan bajunya. Ini terlalu lapang betul ini. Nah. Tangan mayit, Pak. Sebetulnya ini tadi enggak selapang itu ya, seperti inilah. Cukupnya tadi. Ya, ini jilbabnya. Angkat kepala antum step. Oke. Nah, ini baru kita pasangkan jilbabnya. Kalau di apa? Kalau di Arab, karena mereka pakai burdah selama ini memang diginikan. Sadar. Iya. Diginikan. Tapi karena Indonesia pakai jilbab, ya. Tapi kalau akhwatnya misalnya bercadar selama ini, ya dibuatkan cadar seperti itu. Kalau seandainya enggak, ya udah sini aja. Awaskan itu dulu supaya bisa dilihat.
Ustaz galak. Nah. Oke. Ini dia posisi jilbabnya. Baru setelahnya kita gabungkan yang pertama. Hah? Oh ya. Oke. Sekarang pakaian lupa kita tadi. Jenazah kita ini dia masih itu kan? Masih pakai kain panjang. Ya kan? Nah, ini yang lupa kita tadi. Soal jenazah ke sini tanpa pakai kain. Terus bagaimana caranya Ustaz? Cara melepaskannya itu? Nah, ini belum dipasang. Masih di sini. Kemudian roknya tadi itu. Mana kain pakaiannya tadi? Awas hati-hati kena mukanya. Nah, anggap seperti ini ya. Ini enggak usah. Antum mau sarung ini yang panjang tadi itu, sebetulnya sarungnya ini sampai ke sini kan? Yang namanya sarung itu kan sampai ke pinggang. Iya. Sampai ke sini, ini ditutup terlebih dahulu. Kemudian atau ini juga dipasang setelahnya tuh. Ditutup seperti ini. Dalam kondisi seperti ini. Nah, ini baru kita tarik ini. Coba ditarik. Hah? Dari bawah. Enggak usah. Oh, ke belakang ya. Nah, tarik. Nah, gitu. Ya. Nah, ini baru. Setelahnya itu baru dipasangkan jilbab sebagaimana tadi. Itu mau pasang jilbab lagi. Enggak apa-apa sebentar aja. Nah, gini. Dah. Nah, ini baru digabungkan. Kemudian dikuatkan ini. Nah, kan repot jadinya. Iya, kalau panjang dia lebarnya panjang. Nah, ini karena pendek-pendek tadi enggak kelihatan, enggak itu kan semuanya. Soalnya dia saling terikat itu antara satu dengan lain. Baru digabungkan ini. Boleh seperti ini, boleh juga seperti tadi. Oke. Apa-apa. Tadi belum balik. Bebas. Nah. Cara melilitnya bebas berlawanan arah. Ya, boleh berlawanan arah, boleh enggak, atau boleh dilipat dari ujung sini ujung sana, yang sini sebelah sini lagi boleh. Itu enggak ada. Dan ada aturan bakunya dalam masalah itu. Hah? Buat KPE. Aku yang terakhir lah. Buka. Aku terakhir tak buka merah. Kemana? Oh, enggak boleh kabel mati itu. Nah. Nah, ini dipilin dulu supaya rapi. Nah, gitu. Bentar. Ya. Kah, gini aja. Oke. Oke. Ya, nanti di depan juga seperti itu. Berarti paham Ibu ya? Ganji-ganjinya itu tadi itu karena keterbatasan pakaian. Soalnya izarnya tadi, sarungnya tadi itu panjang ke belakang. Kemudian di atas izarnya itu ada bajunya. Bajunya juga panjang ke belakang, gamisnya itu panjang ke belakang. Nah, sehingga ketika jenazah ditaruh, izar dengan gamis tadi telah menutupi auratnya, kemudian baru ditarik. Setelah selesai baru kita gabungkan seluruhnya seperti ini. Lai terbayang Ibu? Ya. Oke. Sebelum kita buka tali kain kafan, apakah ada di antara Ibu yang ingin bertanya? Ayo coba bisa. Dia kamu ibu-ibu udah. Ya kamu ibu. Iya, di kalangan ibu-ibu aja oleh. Kalau lemu di stadion kapan bisa? Jadi dari ini dua Ustaz. Sebab satu, ini satu pas 5 kan. Iya. Berarti 2 di luar,
tambah ro, baju, tambah jilbab. Pas 5. Ya. Sebelum dikapankan tuh kadang ada orang yang mau bikin jenazah tuh disuruh anak-anaknya untuk mencari yang terakhir amannya sampai dicium-cium segala itu. Sepertinya itu tidak masalah, Ibu. Masalah deh. Tidak masalah. Selama dia tidak disertai dengan ratapan. Tapi kalau nggak mantu memang gimana? Tidak masalah. Jadi memang ada hadis yang menyatakan bukaul hayy yu'adzabu bihil mayit. Atau yang semisalnya tangisan orang yang hidup itu menyebabkan si mayit diazab. Ada hadisnya. Namun ditemukan riwayat bahwasanya Nabi SAW pernah menangis ketika putri beliau meninggal. Ya kan? Kemudian sahabat juga pernah menangis ketika anaknya meninggal atau keluarganya meninggal. Ya. Kemudian sahabat yang melihat Nabi menangis menyatakan, "Ya Rasulullah, aina hadza? Kenapa engkau menangis?" Kata Nabi SAW, "Ini bukti kelembutan hati kita." Ya kan? Ini menjelaskan bahwa sebatas tangisan saja itu tidak masalah. Yang dilarang itu yang menyebabkan diazab itu apa? Tangisan yang disertai dengan ratapan. Nah, itu, Bu. Jadi kalau nyawa menangi tadi, nyawa cium-cium segala macam, selama tidak disertai dengan ratapan, silakan, tidak masalah. Mengenai mata nggak masalah. Tidak masalah. Itu kalau wanita itu satu supaya jangan apa lekuk diperbanyak kan gimana setengah kali kedua jadi 5 lah. Enggak. Penetapan itu telah ditetapkan di dalam syariat, maka tidak bisa kita menambah atau merubahnya. Sebenarnya itu tempat tempat mengafani dengan memandikan beda gitu. Tempat tertutup juga. Mengafani. Ya. Tempat tertutup juga. Iya, tempat tertutup juga. Bisa di kamar tempatnya. Salah. Ambo sensitif jo baru sah. Kalau yang mandi pakai kemenyan, ditaruh di situ kemenyan. Kenapa kok harus pakai kemenyan? Mungkin tidak ada parfum yang lain, mungkin kan? Tapi kemenyan itu dia baru mengeluarkan aroma kalau dibakar. Kalau ditaruh saja tidak. Maka tidak ada syariatnya kemenyan. Apalagi mitos tengah masyarakat kita dengan kemenyan itu sangat ini mistis sekali. Ada yang menyatakan asok kemenyan ko yang akan menyampaikan ke kalangi. Iya. Kalau ndak mau kabur doa, kalau ndak dibakar kemenyan. Kan gitu kan? Apalagi kok kemenyan dari Makkah. Itu damam namanya tuh. Nah, maka kita katakan itu tidak ada syariatnya. Tapi sebagian pemahaman malaikat itu suka yang harum. Ya malaikat itu kan makhluk gaib kan. Kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya kecuali dengan dalil, dengan wahyu. Mana dalil yang menjelaskan bahwa malaikat itu suka dengan kemenyan? Enggak ada kan? Nah. Gitu. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan sebagai penutup. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tak terasa kegiatan kita sudah berada di penghujung dan kita baru saja selesai mempraktekkan bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah saudara kita. Sebagaimana yang telah berlalu dari materi-materi kita sampaikan bahwa banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebut oleh Nabi SAW di saat kita mengkafani jenazah saudara kita. Pun juga di saat kita memandikannya, apalagi di saat kita ikut menyolatkannya dan mengantarkannya ke pemakamannya, ikut menguburkannya dan seterusnya. Maka diharapkan kepada setiap kita yang telah memahami semua ini, hendaknya kita tamak dengan pahala. Hendaknya setiap kita antusias untuk mendapatkan keutamaan ini. Maka jangan sampai ada nanti pandangan-pandangan, ya, orang Bajanggu itu ilmu banyak tapi amalannya kosong. Ya, tidak dilarang di dalam Islam kalau seandainya ada saudara kita meninggal, tetangga kita meninggal, kita yang duluan datang. Kita datang ke situ,
kita doakan, kita iringi dia sampai menyolatkan, kita ikut menyolatkan, kita antarkan kepada pemakamannya. Kalau seandainya ini yang kita lakukan, di samping manfaatnya akan kembali kepada kita, di mana kita akan mendapatkan pahala 2 qirat. Yang Nabi tak kala ditanya, "Wa mal qiratan?" Apa itu 2 qirat? Nabi menyatakan, "Mithlul jabalainil azimain." Pahalanya seperti 2 gunung yang besar. Asgharuhuma mithlu Uhudin. Yang mana ukuran terkecil dari gunung itu adalah sebesar gunung Uhud. Bayangkan pahala sebesar gunung Uhud. Ya. Baik. Selain dari kita mendapatkan keutamaan tersebut, ya, sekaligus ini akan menepis pandangan-pandangan miring dari masyarakat kaum muslimin. Ya, dengan demikian kita sudahlah pelaksanaan jenazahnya kita tidak datang. Ditambah lagi dengan mereka mengadakan bilangan hari awak boleh tidak akan datang. Kemudian apa kecilnya indak bermasyarakat orang berjanggu itu loh. Indak nyo hablum minallahnya bahasnya. Hablum minannas tidak ngertinya. Nah, ini kan di antara tuduhan-tuduhan yang diakibatkan oleh salahnya kita di dalam bertindak, di dalam berbuat. Maka kami rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, ya, apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Sudah berapa banyak dari qirat-qirat pahala yang telah kita lewatkan? Ya, kenapa? Karena selama ini karena tidak tahu ya, keutamaannya sebesar itu, maka kita tidak terlalu antusias untuk menyolatkan jenazah. Ya, maka Abdullah bin Umar menyatakan sudah berapa dari qirat-qirat yang telah kita lewatkan. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang telah kita pelajari. Dengan kita amalkan, manfaat kembali kepada kita, dan secara tidak langsung kita juga akan mengajarkan dan mendakwahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini fungsinya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Semoga daurah kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita dengan semua usaha kita ini, dan semoga Allah kumpulkan kita semua nanti di dalam surganya, di dalam surga Firdausil A'la, surga Firdaus yang paling tinggi, sebagaimana Allah telah kumpulkan kita pada momen-momen ini di masjid yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan barangkali kami cukupkan materi sampai di sini ya. Baik, baik. Jenazahnya melakukan kesyirikan dan seterusnya, ya, apakah kita tetap disyariatkan? Pertama sekali, tidak bisa kita menghukumi seseorang itu kafir apa tidak dengan kesyirikannya. Karena pertama, syarat untuk mentakfirkan, mengkufurkan seseorang itu sangat ketat sekali. Di antara syaratnya adalah sudahkah kita menegakkan hujjah, iqamatul hujjah? Sudahkah hilang mawaniknya, penghalang-penghalangnya, di mana syubhat barangkali yang masih ada padanya, tradisi yang dia yakini itu benar selama ini, sudahkah kita hilangkan syubhat-syubhat itu? Kemudian yang ketiga, siapa orang yang bisa menetapkan seseorang kafir atau tidaknya itu? Ini tidak bisa sembarangan orang. Ya, maka secara umum ketika kita melihat dia salat, dia ketika bulan Ramadan puasa, walaupun terjatuh kepada kesyirikan dan segala macamnya, maka kami katakan kita tetap bermuamalahnya dengan zahirnya, di mana dia tetap dihukumi Islam. Ya, bagaimana dengan kesyirikan yang dia lakukan, Ustaz? Kesyirikan yang dia lakukan belum bisa kita mengkafirkannya lantaran karena kesyirikan itu. Memang amalan kesyirikannya itu adalah kekufuran. Garis bawahi. Hukum dari amalannya itu adalah kekufuran, namun pelakunya belum tentu kufur, belum tentu dia kafir. Kan bisa jadi hujjah belum tegak, dia belum tahu kalau ini syirik, atau dia tahu itu syirik, akan tetapi ada syubhat dalam dirinya, betul atau tidak? Makanya banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tapi kalau seandainya MUI kita yang sudah dipercayakan itu memfatwakan ini orangnya sesat kafir, maka jangan ikut. Ya, baik. Itu kadang sebagian tidak menghadiri acara beliau tapi
karena lamanya proses orang tua dalam melaksanakan anak kadang ambil beberapa kata-kata adat misalnya sehingga lama juga. Ya udah, kalau gitu kita perhatikan kapan dia momen untuk menyolatkannya dan mengantarkan pada pemakaman. Kita intai waktu itu, gitu ya. Kalau memang tidak mau mengikuti sudut-sudut dari awal itu. Yang intisarinya jangan sampai terlewatkan momen mendapatkan pahala 2 qiraat tadi. Itu intinya. Nah, hampir sama dengan kekufuran tadi. Khilaf di kalangan para ulama tentang hukum orang yang tidak sholat. Sebagian menyatakan orang yang tidak sholat itu kafir, baik dia melakukan karena malas, berdasarkan kepada keumuman hadis Nabi SAW, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kufur. Sebagian lagi menyatakan orang yang meninggalkannya lantaran karena malas, namun tetap meyakini kewajibannya, tidak kufur karena syahadatnya masih sah. Namun dia terjatuh kepada dosa besar. Tapi kalau sudah dia ingkari kewajiban sholat, maka dia kufur. Gitu ya. Tapi mana yang kuat dalam masalah ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mendatangkan pendapat yang ketiga, dan ini jauh lebih bijak dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Apa itu? Syekh menyatakan kalau seandainya orang tersebut sesekali dia tidak sholat, namun terkadang dia sholat, ya, maka kita katakan orang ini tidak kufur, karena tidak bisa dinamakan dia orang meninggalkan sholat. Sebagaimana dalam hadis faman tarakaha, siapa yang meninggalkannya. Kenapa tidak bisa dikatakan dia meninggalkannya? Karena terkadang dia masih sholat, gitu kan? Terkadang masih sholat. Maka kalau tidak sholat sama sekali, kata Syekh, baru dia dihukumi kufur. Namun kalau sesekali dia masih sholat atau sesekali dia tidak sholat, maka tetap dihukumi dia sebagai seorang muslim. Syekh memberikan pendapat pertengahan dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam. Kalau jenazah itu ringan, ada juga lunak dia ini kita bersihkan. Apakah nasihat? Sejauh kami itu belum ada indikasi, belum ada para ulama menjelaskan itu indikasi orangnya ini baik atau buruknya. Ya. Kalaupun seandainya kita menemukan jenazah ini lunak, ya kan, lembut segala macam sebagaimana disebutkan tadi, namun selama hidupnya kita tahu dia tidak sholat, ya kan, dia banyak melakukan kemungkaran, tetap kita katakan dia ketika hidupnya orang buruk, orang tidak sholat, orang tidak puasa, orang yang suka madu ayam, segala macam. Jangan berubah statement itu lantaran karena kita menemukan tanda-tanda yang kita anggap itu tanda-tanda baik ketika mengurus jenazahnya. Tetap yang menjadi acuan itu adalah zahir, kita menghukumi secara zahir apa yang terbiasa kita lihat sehari-hari. Taib. Kemudian jangan langsung kita menghukumi ketika kita mendapati ada jenazah misalnya kaku, gitu kan, bare segala macam tadi, kita wah, kok bentuknya su'ul khotimah. Itu hanya sebatas tuduhan. Ya. Dan belum kita temukan dalil bahwa itu menjadi indikasi mutlak kalau orang itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Belum kita temukan dalil, Pak. Ya. Wallahu taala alam. Nah, kalau seandainya yang diceritakan di luar itu adalah yang baik-baiknya, maka itu tidak termasuk ghibah. Ini dibolehkan. Ya. Karena barangkali dengan mengucapkan itu nanti akan termotivasi orang lain atau senang keluarganya, terhibur keluarganya, ya, gembira keluarganya. Alhamdulillah. Mudah-mudahanlah ibu ambo jenengan husnul khatimah. Gitu kan? Ini tidak dilarang, tidak masalah. Wallahu taala a'lam. Pas materi kita 10.30 dan barangkali kami cukupkan materinya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.